Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Imani Putri dengan NIM akhir 085 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Problem Posing Berbantuan Media Gambar 3D untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Latar belakang, suatu pembelajaran dapat dikatakan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa jika siswa terlibat langsung secara aktif baik fisik maupun mental dalam kegiatan belajar mengajar. Cara supaya pembelajaran di kelas menjadi nyaman dan menyenangkan serta dapat tercapai tujuan pembelajaran diperlukan suatu model pembelajaran dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, salah satunya yaitu model problem posing. Karena penerapan model problem posing dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan bagaimana mencari sebuah permasalahan beserta penyelesaiannya dalam kehidupan nyata. Berkaitan dengan penerapan model problem posing, penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa model problem posing dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satunya yang dilakukan oleh Sungkono dan kawan-kawan tahun 2021 dengan menerapkan model problem posing yang hasilnya menunjukkan bahwa model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan daya kritis siswa. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, kedua, siswa cenderung jenuh dengan hanya membaca buku saja yang di dalamnya berisi banyak kalimat, dan ketiga, guru hanya menggunakan model ceramah dalam pembelajarannya tanpa menggunakan media yang dapat menarik minat siswa untuk mendengarkan penjelasannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D. Kedua, bagaimana keterlaksanaan penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Dan ketiga, bagaimana respons siswa terhadap penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D, untuk mengetahui keterlaksanaan penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP, dan untuk mengetahui respons siswa terhadap penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu peneliti mendapatkan pengalaman baru mengenai model problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP, serta diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang memiliki kesamaan ruang lingkup penelitian kemudian dapat dikembangkan. Kemudian manfaat praktis, yang pertama bagi siswa, membantu siswa untuk menguasai materi melalui model pembelajaran problem posing dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu untuk bagi guru, memberikan masukan serta pertimbangan bagi guru dalam pemilihan model pembelajaran sehingga kemampuan profesional dapat ditingkatkan dan dikembangkan oleh guru dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Kemudian batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu definisi istilah model problem posing oleh peneliti diartikan sebagai model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan juga dapat menambah pengalaman belajar siswa. Media gambar 3D oleh peneliti diartikan sebagai media yang memiliki volume yang dapat dilihat dari berbagai arah serta menampilkan unsur audio dan motion. Berpikir kritis oleh peneliti diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir sesuai dengan logika dan masuk akal untuk mencari sebuah solusi. Kemudian kajian teori yang pertama, pengertian problem posing. Problem posing merupakan salah satu model pembelajaran di mana siswa yang berperan aktif daripada guru karena siswa pada pembelajaran ini dituntut untuk mencari sebuah persoalan atau masalah serta penyelesaiannya. Menurut Hareva tahun 2020 dalam Soimin tahun 2014 mengatakan bahwa problem posing adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk membuat pertanyaan secara mandiri yang kemudian disusun kembali menjadi pertanyaan yang sederhana. Karakteristik pembelajaran problem posing. Seorang guru harus melatih siswanya untuk mencari kemungkinan solusi dengan memperhatikan konsekuensi yang diterima apabila mengambil solusi dari salah satu masalah tersebut. Adapun cara pengimplementasian model problem posing yakni ada 3, yaitu pre-solution posing, kedua within solution posing, dan post-solution posing. Lalu untuk sintaks problem posing, menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2017, sintaks problem posing adalah mengelompokkan siswa menjadi 5 atau 6 orang, menghadapkan siswa dalam situasi masalah, kemudian berdasarkan situasi masalah tersebut, siswa menyusun atau merumuskan masalah, lalu masalah diselesaikan oleh siswa, dan hasil penyelesaian masalah dipresentasikan oleh siswa. Kelebihan dan kekurangan model problem posing. Untuk kelebihan problem
model problem posing, yaitu dapat membimbing siswa untuk berpikir secara kritis, siswa menjadi lebih aktif pada proses pembelajaran daripada guru, dapat membuat siswa belajar dalam menganalisis sebuah permasalahan, dan dapat membuat siswa menjadi percaya pada dirinya sendiri. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan lumayan banyak, tidak dapat digunakan dalam semua kelas, dan siswa tidak semuanya terampil dalam bertanya. Kemudian pengertian berpikir kritis, menurut Komaria dan Laili tahun 2018, berpikir kritis ialah berpikir yang memiliki tujuan untuk menemukan sebuah keputusan yang logis atau masuk akal yang dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kemudian indikator kemampuan berpikir kritis menurut Agnavia tahun 2018 terdiri dari eksplanasi, interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan regulasi diri. Kemudian pengertian media gambar. Menurut Afrizal tahun 2018, media gambar adalah penyalinan dari benda-benda dengan ukuran yang berbeda dari ukuran aslinya. Dan contoh media gambar yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu ada poster, komik, grafik, dan juga diagram. Materi pencemaran lingkungan, materi IPA yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada KD 3.8 tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian penelitian yang relevan, yang pertama penelitian oleh Wulandari dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul penerapan model problem posing dengan metode tugas terstruktur dalam pembelajaran fisika di SMA. Kedua, penelitian oleh Sasmita dan Harjono tahun 2021 dengan judul efektivitas model problem based learning dan problem posing dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Ketiga, penelitian oleh Sungkono dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul penerapan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan daya kritis dan kreativitas siswa SMP. Keempat, penelitian oleh Suarsana dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul The Effect of Online Problem Posing on Students' Problem Solving Ability in Mathematics. Dan yang terakhir, penelitian oleh Saria dan Surab tahun 2017 dengan judul Analysis Effectiveness of Using Problem Posing Model in Mathematical Learning. Kerangka berpikir. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam berpikir sesuai dengan logika dan masuk akal untuk mencari sebuah solusi. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa cenderung hanya membaca buku teks pelajaran yang berisi banyak sekali kalimat, dan model pembelajaran merupakan sebuah cara untuk menyajikan suatu materi ajar yang dilakukan oleh guru serta segala fasilitas yang menunjang yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, dan waktu dan tempat penelitian mulai dirancang dan dilaksanakan pada semester genap di MTSN Gresik yang berlokasi di Jalan Raya Metatu nomor 31, Kecamatan Bejeng, Kabupaten Gresik. Untuk subjek penelitiannya terdiri dari populasi dan sampel, di mana populasinya yaitu seluruh siswa MTSN Gresik dan sampelnya yaitu siswa kelas 7A, dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu one group pretest post-test, di mana terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Hipotesis penelitiannya H0-nya tidak ada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D. H1-nya ada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan model problem posing berbantuan media gambar 3D. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel independen, model problem posing berbantuan media gambar 3D, dan variabel dependennya yaitu berpikir kritis. Definisi operasional variabel. Yang pertama, model problem posing berbantuan media gambar 3D. Maksudnya dalam penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dengan metode yang mewajibkan siswa untuk mencari sebuah permasalahan beserta penyelesaiannya secara mandiri yang dibantu dengan media berupa gambar 3D. Kedua, berpikir kritis. Maksudnya yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir sesuai dengan logika dan masuk akal untuk mencari sebuah solusi. Lalu untuk instrumen penelitian yang digunakan ini yaitu soal tes dan lembar angket respon siswa, di mana soal tes berupa soal esai yang berjumlah 5 soal, dan lembar angket respon siswa ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai respon belajar siswa dari model pembelajaran yang diterapkan yaitu model problem posing. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik tes dan juga teknik angket. Untuk teknik analisis data, yang pertama, analisis data kemampuan berpikir kritis. Menggunakan teknik analisis data UJT, di mana data yang diperhitungkan tersebut
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis persentase, yaitu skor total dibagi skor maksimal dikali 100. Setelah itu, data akan dianalisis menggunakan UJT dengan bantuan program komputer Statistical Package for Social Science atau SPSS dengan kriteria apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka yang diterima yaitu H0, dan apabila T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka yang diterima yaitu H1 dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Untuk analisis data angket respon siswa, menggunakan analisis presentase, yaitu skor total dibagi skor maksimal dikali 100%. Setelah presentasi data dilakukan, hasil yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.